Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fatuzadra dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen kelas karyawan. Di sini saya akan mencoba menjawab pernyataan apakah itu benar atau salah. Dimulai dari nomor 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai nilai guna ekonomis jangka panjang yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasi dan tidak untuk dijual kembali. Menurut saya adalah benar. Aset tetap itu adalah aset yang berwujud dan dimiliki oleh dimiliki oleh entitas tertentu, memiliki umur ekonomis jangka panjang dan tidak untuk diperjualbelikan kembali. Kemudian nomor 2, paten dan hak cipta termasuk dalam aset tak berwujud. Menurut saya adalah benar karena paten dan hak cipta adalah termasuk dalam aset tak berwujud dan teridentifikasi dimiliki oleh sebuah perusahaan atau entitas tertentu dan dapat diperjualbelikan apabila dibutuhkan. Kemudian nomor 3, biaya perolehan aset tetap adalah seluruh biaya yang timbul agar aset tetap itu dapat digunakan. Menurut saya benar. Biaya perolehan adalah biaya pembelian dan segala biaya yang timbul mulai dari pengiriman, penggunaan dan perawatannya. Kemudian nomor 4, aset tetap tanah memiliki unsur ekonomi yang terbatas. Menurut saya itu salah karena tanah memiliki umur ekonomi yang tidak terbatas. Kemudian nomor 5, untuk aset tidak berwujud digunakan istilah penyusutan untuk mengalokasikan harga nilai aset ke akun beban secara periodik. Menurut saya benar. Namun di sini dalam penyusutan ada 2 jenis. Untuk penyusutan aset tetap digunakan istilah depresiasi, sedangkan untuk penyusutan aset tidak berwujud digunakan istilah amortisasi. Kemudian nomor 6, capital expenditure adalah pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan aset yang tidak menambah umur dan meningkatkan nilai aset tetap. Menurut saya itu salah karena capital expenditure adalah biaya pengeluaran dan perbaikan dan pemeliharaan yang pasti bisa menambah umur ekonomis dan meningkatkan nilai aset tetap tersebut. Kemudian nomor 7, penyusutan fungsional terjadi akibat kerusakan dan keausan tetap. Menurut saya depresiasi fungsional terjadi apabila suatu aset tetap yang tidak bisa digunakan secara optimal seperti waktu pada pertama kali pemakaian. Kemudian nomor 8, dalam penjualan aset tetap laba dan rugi diakui. Menurut saya benar karena setiap penjualan aset tetap laba dan rugi harus diakui. Kemudian nomor 9, dalam pertukaran aset tetap tidak sejenis hanya rugi yang diakui. Menurut saya setiap apapun jenis pertukaran aset tetap tidak sejenis, laba dan rugi harus diakui. Kemudian nomor 10 yang terakhir, dalam pertukaran aset tetap sejenis baik laba dan rugi tidak diakui. Menurut saya salah karena setiap pertukaran aset tetap sejenis baik laba dan rugi harus diakui. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.